Di tengah pesatnya arus modernisasi, masih banyak orang-orang yang hidup dengan mempertahankan budaya leluhur mereka di negeri ini. Mereka mempunyai kemiripan satu sama lain, seperti menjunjung norma serta adat istiadat yang diwariskan para leluhurnya. Menolak penggunaan alat-alat elektronik dan modern dalam keseharian mereka, dan juga memiliki rumah-rumah adat yang masih terjaga keasliannya. Letak pemukiman mereka biasanya jauh dari hiruk-pikuk kota. Karena inilah, pemukiman mereka pun mencuri perhatian. Kini bagi banyak orang, berlibur ke kampung adat adalah pilihan yang tepat untuk lebih mengenal kekayaan leluhur tanah air. Salah satunya adalah Kampung Adat Naga di Desa Neglasari, Tasikmalaya. Letaknya yang berada di lembah bukit membuat akses ke Kampung Naga membutuhkan cukup waktu. Namun dari kejauhan pun sudah terlihat bila Kampung Naga merupakan sebuah kampung adat yang masih lestari. Di sini penduduknya beragama Islam, namun sebagaimana masyarakat adat lainnya, mereka juga sangat taat memegang adat istiadat dan kepercayaan nenek moyangnya. Mereka tak tahu sejarah asal-usul Kampung Naga itu sendiri, istilahnya parem obor, atau dalam bahasa Indonesianya matinya penerangan, yang diartikan ketidaktahuan warganya sendiri akan asal-usul kampungnya. Menurut orang tua, ini memang dulu ada dokumen atau tulisannya dari leluhur yang diwariskan kepada ahli warisnya atau kepada lembaga adat yang disimpan di Bumi Ageng. Itu satu bangunan yang tempat timbunan pusaka. Namun pada tahun 1956 Kampung Naga itu dibakar oleh DITII. Nah, semuanya musnah, ya, termasuk ada satu bayi yang tidak bisa diselamatkan. Jadi untuk sejarah kami itu paremun obor, istilah orang tua, atau kehilangan jejak. Dan bagi kami sebagai ahli warisnya, sejarah itu tidak begitu penting. Ya, yang paling penting adalah tradisi atau apa yang dilakukan oleh leluhur itu harus dijaga, harus terus dilakukan, gitu, untuk menjaga keberadaan atau eksistensi Kampung Naga itu harus melestarikan kearifan lokalnya. Seperti kampung adat lainnya, rumah-rumah di Kampung Naga juga berbentuk seragam. Rumah berbentuk panggung ini terbuat dari bambu dan kayu dengan atap dari daun nipah, ijuk atau alang-alang. Ada 110 rumah adat dan 3 bangunan untuk umum seperti balai pertemuan, lumbung padi, serta masjid yang berdiri di areal seluas 1,5 hektar ini. Tentu saja, ada aturan yang harus dipatuhi soal rumah adat. Seperti rumah-rumah di sini harus menghadap ke utara atau ke sebelah selatan dengan memanjang ke arah barat dan timur. Dinding rumah pun harus dari bilik atau anyaman bambu dengan anyaman sasak. Rumah tidak boleh dicat, kecuali di kapur atau di meni. Serta bahan rumah juga tidak boleh menggunakan tembok, walaupun mampu membuat rumah tembok. Penduduk yang merasa mampu tidak dilarang membangun rumah bertembok, asalkan dibangun di luar Kampung Naga. Meski demikian, status sebagai warga Kampung Naga tidaklah hilang. Dan memang dalam kenyataannya, mereka menjalani hidup rukun berdampingan, tanpa ada sekat pemisah status keduanya. Seperti lazimnya kampung adat yang ada di negeri ini, listrik di Kampung Naga juga tidak diperkenankan hadir. Bagi warga, ini adalah salah satu cara untuk menjaga tradisi para leluhurnya. Untuk listrik itu bukan hal yang tabu, tapi itu salah satu upaya untuk mempertahankan adat dan istiadat. Karena kami khawatir kalau dengan adanya listrik nanti
semuanya akan berubah, ya akan susah untuk dikontrol, gitu ya. Kehidupan dan segala macam itu akan susah dikontrol. Meskipun warga Kampung Naga sekarang membutuhkan listrik. Ya, tak heran bila kampung adat kini banyak mencuri perhatian orang kota yang ingin mengasingkan diri dari rutinitasnya. Kembali ke alam dan tradisi lokal justru memberi kebahagiaan dan ketenangan.